Halo teman dramaku, buat kalian yang lelah sama jarak dari rumah ke kantor, ataupun ke sekolah, dan muak sama kehidupan yang monoton, pas banget ada drama yang relate sama kehidupan kalian. Judulnya My Liberation Notes. Langsung rekap dramanya yuk. Drama dibuka dengan suasana di kantor Yomi Jong. Dia adalah seorang karyawan yang tinggal di Sanpo, sebuah daerah di pinggiran Seoul yang cukup jauh, sehingga tidak bisa berlama-lama berkumpul dengan teman kerjanya. Dia juga tidak tertarik bergabung dengan klub manapun di kantornya. Mijong juga merasa tidak sefrekuensi dengan rekan-rekannya. Ya, Mijong adalah seorang introvert. Jika pulang malam, dia akan patungan naik taksi bersama kedua kakaknya, Yom Gi-jong dan Yom Chang-hee. Yom Chang-hee baru saja diputuskan kekasihnya karena kolot dan merasa direndahkan. Dia tidak bisa sering berkencan dengan pacarnya karena alasan jarak rumah mereka yang jauh. Sama-sama muak dengan hubungan mereka pun akhirnya putus. Lalu Chang-hee berencana membeli mobil untuk mempermudah hidupnya, tapi tidak mendapat izin dari ayah mereka. Sebelumnya, Chang-hee pernah meminjam uang dan tidak bisa membayar. Jadilah ayahnya yang melunasinya. Karena itu, ayahnya menolak permintaan Chang-hee. Yom Gi-jong sendiri sedang gelisah karena tidak kunjung mendapat kekasih di usianya yang sudah matang. Dia mencoba pergi ke kencan buta, tapi malah bertemu duda beranak satu. Dia kesal sekali dan menjelek-jelekan status duda anak satu tanpa sadar di sebelah dia dan teman-temannya ada seorang ayah dan anak yang sedang makan malam. Bahkan, pria itu menegur ucapan Gijong mengenai duda anak satu dan membuat Gijong menjadi merasa bersalah. Saking putus asanya, Gijong sampai ingin memacari sembarang pria sebelum musim dingin tiba. Baginya, kebahagiaan bisa didapat dengan dua hal, ya, uang dan cinta. Dia yang selama ini menjadi pemilih malah menyulitkan dan membuatnya tidak berkembang. Rutinitas akhir pekan keluarga Yom selalu sama. Mijong yang introvert bersama dengan Chang-hee memilih membantu kedua orang tuanya yang sedang memanen daun bawang di ladang mereka. Dibantu oleh Mr. Gu, seorang tetangga pria pendiam, misterius, yang hobinya duduk melamun sambil minum alkohol di depan rumahnya. Dia adalah karyawan di pabrik wastafel milik ayah Mijong, dan dia seorang alkoholik. Keesokan harinya, kantor Mijong masih memaksanya bergabung dengan salah satu klub sebagai kegiatan untuk memperluas koneksi dan hiburan di luar pekerjaan. Tapi, Mijong tetap menolak untuk bergabung. Oleh sebab itu, saat diadakan acara makan bersama karyawan kantor, Mijong dan dua pekerja lainnya, Cho Tae-hun dan Park Sang-min, diasingkan karena tidak mengikuti klub manapun. Mereka adalah trio introvert yang merasa diasingkan karena tak pandai bersosialisasi. Bagi mereka, bertemu dengan orang di kantor sudah merupakan pekerjaan yang berat dan melelahkan. Penderitaan Mijong bertambah ketika pacarnya menghilang setelah sempat meminjam uang dari bank atas nama Mijong. Mijong semakin gelisah karena bank akan mengirimkan surat peringatan resmi ke rumahnya. Dia takut ketahuan keluarganya telah meminjamkan namanya untuk seorang pria. Di antara kebingungan itu, dia meminta bantuan Mr. Gu agar surat peringatan dari bank tidak sampai ke kedua orang tuanya. Itu adalah pertama kalinya Mijong mendatangi dan mengajak Mr. Gu bicara. Meskipun hanya diam saja, tapi Mr. Gu benar-benar menunggu surat itu datang dan menyembunyikannya di lemari dapurnya. Mijong benar-benar pasrah ketika mendengar kabar kalau pacarnya sudah kabur ke Thailand untuk kembali ke mantan pacarnya. Dia merasa malu, tapi entah karena apa. Dia bahkan merasa akan mati jika hidupnya tidak berubah. Dia sangat lelah dengan kehidupannya. Pasalnya, tidak ada teman kantor yang mau berteman dengannya.
Mijong bahkan sempat mendengar seorang teman kerja lelakinya mengatakan kalau dia cantik tapi tak punya daya tarik. Belum lagi atasannya, dia terus saja mengkritik pekerjaan Mijong. Semua ini membuat Mijong merasa lelah dan merasa kosong. Saat Mijong mencapai batasnya, dia menangis di depan HRD saat ditawari untuk bergabung dengan salah satu klub. Dia menangis dan berkata bahwa dia sangat lelah. Begitu sampai di rumah, dia sengaja menghampiri Mr. Gu yang sedang duduk dan minum sendirian. Tanpa basa-basi, Mijong mengutarakan keinginannya untuk dipuja. Dengan saling memuja, setidaknya Mijong akan merasa penuh dan bisa menjadi orang yang berbeda di musim semi nanti. Mr. Gu menolak permintaan Mijong agar memujanya karena enggan berhubungan dengan orang lain. Mr. Gu juga mengaku dia adalah pria brengsek, sama seperti pria yang membawa kabur uang Mijong. Hubungan mereka menjadi semakin canggung setelahnya. Mijong bahkan menghindar dari makan di rumah bersama Mr. Gu. Dalam perjalanan pulang, ada dua orang pria yang terus menatap Mijong dalam kegelapan. Sempat berhenti karena bingung, Mijong pun mencoba berjalan. Dan mendadak Mr. Gu muncul sambil mendentingkan botol alkohol yang dibelinya. Jadilah dua pria itu kabur ketakutan. Mantan pacar Mijong yang brengsek itu akhirnya membalas pesan Mijong yang menagih hutang. Tapi dengan nada mengancam, dia menolak membayar. Mijong mengumpat dan terdengar oleh atasannya hingga membuat keadaan jadi canggung. Kecanggungan juga terjadi ketika Gijong meninggalkan kesan kurang baik pada kencan butanya. Changhi pesimis kakak perempuannya itu akan mendapat jodoh jika terus asal bicara. Gijong bahkan belak-belakan menegur Pak Jin-woo, atasannya di kantor. Dia merasa sedikit tersinggung telah menjadi satu-satunya wanita yang tidak pernah diberi lotre oleh Pak Park. Pak Jin-woo dikenal sebagai playboy yang suka memberi lotre pada wanita yang akan dikencaninya. Merasa tidak enak, Pak Park pun memberikan lotre pada Gijong dan malah berakhir menjadi konsultan cinta Gijong. Gijong merasa lelah dengan hidupnya yang monoton dan tanpa cinta. Dia benar-benar ingin bertemu dengan seorang pria yang membuatnya merasa nyaman. Dia menyukai seorang pria yang maskulin. Bahkan saking putus asanya, Gijong pernah ingin membotaki rambutnya agar hidupnya tidak semakin lelah. Dari hasil konsultasi dengan Pak Jin-woo, alih-alih mendekati sembarang pria, Gijong bertekad akan mendekati pria yang dia sukai lebih dulu. Mijong sendiri juga memutuskan untuk membuat klub baru bersama dua rekan kerja introvertnya, Cho Tae-hun dan Park Samin. Klub bernama Klub Hebang atau Pembebasan pun tercetus. Kegiatan mereka adalah saling bertukar cerita dengan buku catatan. Mijong bertekad akan keluar dari kurungan yang selama ini membelenggunya sehingga selalu merasa lelah dalam hidupnya. Suasana hati Mijong tampak berubah setelah itu. Dia bahkan berani menawarkan diri untuk memuja Mr. Gu lebih dulu dan juga ingin agar mereka saling menyapa saat bertemu. Untuk pertama kalinya, Mr. Gu membuat Mijong tersenyum karena Mr. Gu menyapa dengan caranya. Namun, Mr. Gu gemas dengan Mijong dan ayahnya yang sama-sama diam saja saat hak mereka disepelekan oleh orang lain. Mr. Gu mendatangi dan menagih hutang pada pelanggan yang tidak mau membayar. Karena kesal dengan sikap Mijong dan ayahnya, dia pun menjadi bertengkar dengan Mijong. Di sisi lain, Gijong yang sedang lelah pergi ke klinik kecantikan. Di sana, dia bertemu teman sekolahnya dulu. Siapa sangka, dia adalah kakak dari Cho Tae-hun, pria yang pernah menegurnya di restoran dulu. Gijong malah sempat terpesona pada Tae-hun yang terlihat seperti pria maskulin saat membantu di restoran kakaknya. Dia pun mencoba meminta maaf atas ucapannya dulu
dengan memberikan lotre pada Taehoon. Di lain hari, dia membicarakan Taehoon dan kakaknya pada seorang temannya. Menurutnya, siapapun tidak akan tahan menjadi istri Taehoon karena dua kakak perempuannya yang galak. Namun, Gijong tampaknya termakan omongannya sendiri karena dia terpesona oleh Taehoon. Malam itu hujan sangat deras. Mijong sedang duduk sendirian sambil memikirkan bahwa jika dunia bisa berakhir dengan cepat, maka akan lebih baik. Dia selalu merasa bahwa hidupnya tidak sengsara, tapi juga tidak bahagia. Mendadak petir menyambar salah satu tiang listrik dan membuat kabelnya konslet. Mijong segera berlari ke rumah Mr. Gu karena dia khawatir hal itu akan membahayakan Mr. Gu. Mr. Gu sampai kaget melihat Mijong yang mengkhawatirkannya. Sepulang dari rumah Mr. Gu, Mijong bertekad dalam hatinya, dia akan berusaha merasakan hidup yang bahagia. Ya, dia bertekad akan berubah. Esok harinya, giliran Mr. Gu yang melakukan sesuatu untuk Mijong. Dia melompat cukup jauh untuk mengambil topi Mijong yang tertiup angin saat bekerja di ladang. Dia juga bertekad dalam hatinya akan berubah menjadi lebih baik di musim semi nanti. Tapi setelah kejadian itu, Mr. Gu malah kembali menjaga jarak. Mijong sempat sedih, tapi dia ingat perkataan Yuna agar tidak menjadi orang yang haus kasih sayang sepertinya. Kegelisahan Mijong tidak berlangsung lama karena Mr. Gu menyatakan secara tersirat kalau dia sudah mulai memuja Mijong sejak peristiwa topi tadi siang. Kegembiraan tampaknya juga menghampiri Chang Hee karena salah satu rekan kerjanya, Dayon, menunjukkan ketertarikan padanya. Sayang, Chang Hee memutuskan tidak mengencaninya karena dia merasa belum mapan dan tidak bisa membahagiakannya. Dia tidak bisa mengencani siapapun saat dia masih menyimpan kegalauan dalam hatinya. Di lain sisi, Gijong sama-sama merasa bimbang karena tidak punya alasan untuk ngobrol dengan Taehoon. Gijong gelisah dan kesal sebab bicara dengan Taehoon beberapa waktu lalu membuatnya bahagia dan sekarang dia belum punya kesempatan itu lagi. Hal berbeda terjadi pada Mijong karena Mr. Gu berani menghubungi lebih dulu setelah meminta nomor handphonenya dari ayahnya. Lelaki itu mengirim pesan pada Mijong dan berencana mentraktir Mijong makan dengan uang gajinya bulan itu. Sebelumnya, di pertemuan klub Hebang, Mijong mengaku merasa hampa karena selalu tidak puas dengan seseorang. Oleh karena itu, dia akan mulai mengubah caranya. Dia akan tetap menyukai seseorang sekalipun orang itu selalu berubah pikiran. Mijong akan mulai merasa cukup hanya dengan menyukai seseorang. Seperti memuja Mr. Gu misalnya. Dia tidak peduli pada balasan yang diterima. Malam itu, mereka bicara tentang kehampaan masing-masing. Sejak Chang Hee masuk ke rumahnya dan membersihkan botol sojunya, Mr. Gu menjadi kesal pada Chang Hee. Tapi, pagi hari setelah berbicara dengan Mijong, Mr. Gu membuang semua botol soju itu sendiri dan mulai membersihkan rumahnya. Dia bahkan melaporkan kegiatannya itu pada Mijong. Mereka sudah beberapa kali saling bertukar pesan. Chang Hee sendiri tampaknya tak ingin lagi mengurusi botol-botol itu karena dia sedang merasa lega dan bangga. Niatnya untuk membalas Arem, rekan kerja yang culas dan cerewet, batal. Perasaannya yang semula dikuasai emosi berubah menjadi baik. Dia lega setelah membantu seseorang yang membutuhkan dan berhasil meredam amarahnya. Senang telah mendapat pesan dari Mr. Gu. Hal itu mempengaruhi suasana hati Mijong jadi lebih baik di tempat kerja. Dia bahkan mencoba mengajak bicara rekannya lebih dulu. Mr. Gu dan Mijong juga mulai sering bicara berdua dan semakin nyaman satu sama lain. Saat itulah,
Sebuah pesan masuk ke ponsel milik Mr. Gu. Pesan tersebut berisi peringatan agar Mr. Gu berhenti bersembunyi dan mulai bergerak. Kedekatan Mi Jong dan Mr. Gu mulai tercium oleh Gi Jong. Sikapnya pun menjadi aneh dan membuat Mi Jong kurang nyaman. Mi Jong juga mulai menghadapi masalah serius ketika ayah mengetahui dia telah berganti alamat. Namun, masalah itu rupanya tidak mengurangi antusias Mi Jong berinteraksi dengan dua temannya di klub Hebang. Malam itu, dia dan anggota lain termasuk Taehoon saling mengungkapkan isi hati dan kegelisahan mereka masing-masing. Kebetulan, Gi Jong yang sedang menunggu Mi Jong mendengar curhatan Taehoon. Esoknya, dia berinisiatif mengirim pesan berisi kalimat-kalimat yang menyemangati. Sayang, tanggapan Taehoon cenderung datar dan dingin. Gi Jong bertambah overthinking setelah mendengar Chang Hee membicarakannya. Menurut Chang Hee, tidak akan ada pria yang mendekati Gi Jong karena hidupnya membosankan dan dia terlalu memandang tinggi dirinya. Selain itu, Gi Jong juga tidak akan mendapat kekasih karena di masa lalu kerap memperlakukan pria-pria yang menyukainya dengan sangat buruk. Gi Jong merenungi perkataan adiknya itu dan membuat dia kehilangan keberanian untuk menyatakan cinta lebih dulu. Dia bahkan meminta maaf pada kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Saat Gi Jong kehilangan keberanian, Mi Jong justru berani menghubungi pria yang membawa kabur uangnya. Mi Jong kalut karena jika utangnya tidak segera dibayar, namanya akan masuk daftar hitam di bank. Lelah karena tidak mendapat tanggapan, Mi Jong akhirnya memutuskan membayar uang itu dengan deposit rumah yang selama ini sudah dia kumpulkan. Mr. Gu sedikit geram mengetahuinya dan hal itu membuat Mi Jong tersinggung. Mi Jong tidak ingin terus disudutkan atas keputusan bodohnya. Mi Jong hanya ingin Mr. Gu terus memujanya agar dia mendapat keberanian dan rasa percaya diri menghadapi orang-orang brengsek semacam itu di luar sana. Tanpa diduga, Mr. Gu mengatakan hal yang membuatnya tertegun. Lelaki itu mengaku takut sekaligus kesal dengan Mi Jong. Mr. Gu kesal karena seperti orang bodoh yang terus menunggu Mi Jong. Beberapa kali dia menunggu Mi Jong pulang di depan stasiun. Malam sebelumnya, tanpa sepengetahuan Mi Jong, Mr. Gu mendapat telepon misterius dari koleganya. Dari pembicaraan itu, terdengar dia bukan orang biasa. Mr. Gu tampak tidak ambil pusing karena malam harinya dia menemani Mi Jong lembur di kafe dengan ekspresi bahagia. Hal berbeda dirasakan Gi Jong karena kakak Mi Jong itu terus gelisah sebab memendam perasaannya pada Taehoon. Setelah dipikirkan beberapa kali, Gi Jong memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Kali ini, dia meminta bantuan Chang Hee dan temannya untuk membuat dia pingsan kalau-kalau mendapat penolakan. Firasat Gi Jong benar, karena Taehoon tidak menunjukkan perasaan yang sama. Luka hati yang dirasakan Gi Jong bertambah sakit karena tangan kirinya retak, sebab didorong oleh Chang Hee sesuai skenario yang mereka buat. Rencana Chang Hee dan Gi Jong yang gagal, sebentar lagi juga bisa dirasakan oleh Mr. Gu. Penyebabnya, orang-orang di kehidupan lama Mr. Gu mulai mengetahui keberadaannya. Dari telepon yang dia terima, Mr. Gu tampak dalam bahaya. Namun lelaki itu lagi-lagi terlihat tidak peduli. Mr. Gu asik menghabiskan waktu berkencan berdua bersama Mi Jong di kuil, sekalipun rencananya untuk terus bersembunyi terancam gagal. Di sana, dia dan Mi Jong saling tertawa dan membicarakan banyak hal. Pasca kejadian yang membuat Gi Jong malu, Taehoon mengirim pesan yang menyebabkan hati Gi Jong masih berharap. Harapannya melambung ketika dia diundang makan gurita oleh kakak Taehoon yang sekaligus temannya, Cho Gyong Son.
Dia pun makan gurita bersama sambil terus mencoba melihat ke arah Taehoon. Namun sikap Gyeongson berubah ketus setelah mendengar alasan Yurim, anak Taehoon. Dia tidak menyukai Gijong. Gijong juga tidak bisa berkata-kata dan sangat malu karena kesalahannya beberapa waktu lalu kembali diungkit di depan Taehoon. Walau Taehoon terlihat membelanya, Gijong terlanjur tidak enak hati. Suasana hatinya bertambah kacau ketika kekasih Park Jin-woo mulai keberatan dengan kedekatan mereka berdua. Park Jin-woo dan Gijong memang sering menghabiskan waktu untuk konsultasi cinta. Emosi Gijong pun terlihat berantakan. Dia menangis tanpa bisa menyembunyikan rasa malunya. Sejurus kemudian, dia malah tertawa karena mendapatkan pesan dari Taehoon. Lelaki itu merasa bersalah atas sikap kakaknya dan berencana mentraktir Gijong di lain waktu. Harapannya pun kembali melambung. Suasana hati Gijong yang berantakan juga sedang dialami oleh Mr. Gu. Sebab orang-orang dari masa lalunya mulai menemukan keberadaannya. Tuan Baek sebagai saingan Mr. Gu sekaligus kakak dari mantan kekasihnya yang bunuh diri mulai mengganggunya lagi. Keinginannya untuk membunuh Mr. Gu karena kematian adiknya tidak hilang walau sudah berlalu lama. Keadaan itu membuat sikap Mr. Gu berubah dingin terhadap Mi Jong. Terlebih, Mi Jong mengaku pada ibunya kalau mereka berpacaran, tapi Mr. Gu malah bersikap dingin. Beberapa tahun lalu, Mi Jong tanpa sadar sudah menyelamatkan Mr. Gu dari ancaman Tuan Baek dan anak buahnya. Hal tersebut membuat Mr. Gu takut karena Mi Jong seperti terus menghalau kesialan untuknya. Mr. Gu mengisyaratkan mengakhiri hubungannya, tapi Mi Jong ingin mereka tetap melanjutkannya dan terkesan tidak peduli pada cerita kematian wanita di masa lalu Mr. Gu. Setelah mendengar keyakinan Mi Jong, Mr. Gu pun mendatangi Tuan Baek untuk mempertegas sikapnya. Mr. Gu berkata bahwa dia akan kembali saat dia ingin kembali. Masa lalu dan identitas asli Mr. Gu sebagai pria kaya diketahui oleh Chang Hee secara tidak sengaja. Kakak Mi Jong itu menemukan kunci mobil mewah di toilet Mr. Gu. Suasana hatinya pun berubah membaik. Chang Hee tidak lagi terganggu dengan sikap Arem yang menyebalkan ataupun dia yang beberapa kali gagal promosi. Malam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Mr. Gu perihal kunci mobil yang ditemukannya. Tanpa banyak bicara, Mr. Gu membawa Chang Hee ke Seoul untuk melihat dan menjajal mobil mewah miliknya. Chang Hee mencoba mobil tersebut dengan perasaan sangat puas dan bahagia. Mr. Gu juga membiarkan Chang Hee membawa mobilnya ke Sanpo. Chang Hee tampak begitu senang meski sang ayah melarang. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa mobil itu milik Mr. Gu. Mi Jong sendiri terlihat biasa saja, tidak terlalu antusias dengan kenyataan kalau Mr. Gu adalah orang kaya. Perhatiannya lebih teralihkan pada tingkah menyebalkan bosnya di kantor. Namun, rasa kesal itu seperti hilang setelah bicara dan berciuman dengan Mr. Gu. Kebahagiaan Mi Jong juga turut dirasakan oleh Gi Jong, karena akhirnya Taehoon memberi sinyal baik. Dia bersedia menjadi orang sembarangan yang akan dicintai Gi Jong di musim dingin. Yurim pun tampak tidak terlalu mempermasalahkan keputusan ayahnya. Sayang, untuk Mr. Gu, kebahagiaan tak bisa lama-lama singgah. Karena orang suruhan pemimpin Shin sudah berhasil melacak keberadaannya. Pemimpin Shin meminta Mr. Gu kembali ke Seoul. Mereka bahkan memasang pelacak pada mobil milik ayah Mi Jong. Lelaki itu kesal tapi belum memutuskan apapun sampai kemudian salah satu anak buahnya turut menemuinya ke Sanpo. Dia memohon agar Mr. Gu kembali ke Seoul karena dia dan beberapa anak buahnya yang lain bergantung pada Mr. Gu. Dia bahkan datang dan ikut makan bersama di rumah keluarga Yom.
Mr. Gu tampak kesal dan khawatir pada keselamatan Mi Jong dan keluarganya. Belum selesai dengan urusan pemimpin Shin, Mr. Gu dipusingkan dengan ulah Chang Hee yang membuat mobilnya rusak. Bodi mobil mahal miliknya tanpa diketahui penyebabnya tergores dan penyok. Chang Hee harus berusaha melarikan diri dari Mr. Gu yang terus mengincarnya. Mr. Gu tampaknya sudah membuat keputusan. Dia gelisah karena sepertinya tak mau menyeret Mi Jong dan keluarganya ke dalam kehidupan dan urusannya yang berbahaya. Dia berpamitan pada Mi Jong untuk kembali ke Seoul. Lelaki itu ingin mengakhiri hubungan mereka. Pendapat Mi Jong yang tidak memperdulikan dunia gelap Mr. Gu bahkan terdengar pilu dan putus asa. Tapi gagal meyakinkan dan menahannya pergi. Gadis itu hanya bisa menangis pasca kepergian sang kekasih. Sebelum berpamitan, Mr. Gu sudah lebih dulu memutuskan kembali ke dunia gelapnya. Dia telah membocorkan bisnis narkoba Tuan Bek pada salah satu anak buahnya. Polisi pun melakukan pengejaran yang mengakibatkan Tuan Bek tewas. Pada acara pemakaman Tuan Bek, Mr. Gu sudah kembali berkumpul dengan anak buahnya. Dia tertawa seolah mensyukuri kematian Mr. Beck, padahal hati dan pikirannya tampak kalut. Mr. Gu sudah memulai kembali aktivitasnya. Dia terlihat sangat suntuk dan tidak bergairah menjalani kehidupannya. Mr. Gu sangat merindukan Mi Jong sampai-sampai memanggil tangan kanannya menggunakan nama Mi Jong. Pembicaraan dengan tangan kanannya seperti memberi Mr. Gu dorongan untuk datang ke Sanpo. Mi Jong menjalani hari-hari tanpa Mr. Gu dengan tak kalah hampa. Dia bahkan mendapati namanya dipakai oleh sang atasan untuk menyimpan nama selingkuhannya di kantor. Mi Jong tahu siapa selingkuhannya itu dan akibatnya Mi Jong tak bisa lagi menahan rasa muaknya. Dia terlibat perkelahian dan harus ganti rugi dengan uang pinjaman. Chang Hee sendiri kini sudah berhenti kerja. Dia tidak berani mengatakan apapun pada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu mereka tahu setelah Gi Jong berteriak mengadukan hal tersebut. Akhirnya, Chang Hee hanya banyak berdiam di rumah dan membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Hari itu, Chang Hee, ibu serta ayahnya mengalami kecelakaan. Sang ibu, Nyonya Kwak Heson, tak berhenti mengomel sepanjang waktu. Dia tampak kelelahan karena sehabis kecelakaan masih harus memasak nasi dan mengurus rumah. Ibu Mi Jong merasa tidak sanggup lagi mengurus ladang dan pekerjaan rumah sekaligus. Di saat bersamaan, dia mengingatkan Gi Jong yang memiliki pacar duda beranak satu tentang sulitnya merawat anak, apalagi anak orang lain. Ibu Mi Jong tiba-tiba ingin melihat Tae-hun. Meski keberatan, Gi Jong mengizinkannya dengan syarat tak boleh menyapa. Ibu Mi Jong akhirnya melihat Tae-hun dari jauh. Dia tidak bisa menahan rasa bahagianya sehingga menyapa mereka yang sedang makan siang bersama. Gi Jong terlihat kesal, tapi Ibu Mi Jong terlihat bahagia. Sayang, kebahagiaannya berganti kesedihan setelah mendengar cerita dari penjual di pasar kalau beberapa waktu lalu Mi Jong menangis karena kehilangan anjingnya. Nyonya Kwak pun pulang dalam keadaan menangis karena ternyata putrinya sangat hancur ditinggal oleh Mr. Gu. Sampai di rumah, Nyonya Kwak memasak nasi untuk keluarganya dan beristirahat. Sayang, beliau tidak bangun lagi untuk selamanya. Chang Hee mencari bau nasi gosong dan menjadi orang pertama yang mendapati ibunya telah tiada. Dia berteriak memanggil sang ayah, dan Mi Jong yang baru pulang kerja hanya bisa bengong melihat ambulan menuju rumah mereka. Kematian Nyonya Kwak mengubah hidup keluarga Yom. Gi Jong tak henti menangis sedangkan Mi Jong terlihat lebih tabah dan menangis dalam diam. Chang Hee kini menjadi penunggu rumah, menemani sang ayah. Mencoba menjadi pilar bagi keluarganya. Dia bahkan membela Mi Jong yang ketahuan pernah menjadi penjamin hutang untuk pacar brengseknya.
Itu menjadi momen pertama kalinya Mijong menangis di depan keluarganya. Chang Hee juga mendadak mengajak Yuna menikah di hari pengkremasian ibunya. Tak kalah mengejutkan, Kijong juga mengajak Taehoon menikah setelah merasakan berada di posisi Yurim yang sedih pasca ditinggal ibunya. Berita kematian Nyonya Kwak terlambat diketahui oleh Mr. Gu. Dia baru tahu setelah mendatangi Sanpo lagi sejak bertahun-tahun kemudian. Tuan Yom bercerita banyak hal termasuk kepindahan anak-anak mereka ke Seoul. Tuan Yom bahkan sudah menikah lagi. Mr. Gu menatap nanar kamar-kamar kosong yang dulu ramai oleh 3 bersaudara. Juga teringat Ibu Mijong yang selalu memperhatikan dan memberinya makanan kesukaannya. Tuan Yom lalu menuliskan nomor handphone Mijong di secari kertas. Mr. Gu tidak membuang waktu untuk menghubungi Mijong keesokan harinya. Setelah sekian lama, 2 orang itu akhirnya bertemu. Dengan perubahan pada diri masing-masing, Mr. Gu tidak bisa menyembunyikan kerinduannya. Setelah sekian tahun mengenal Mr. Gu, Mijong akhirnya tahu nama lengkap lelaki itu, Gu Jagyong. Keduanya menikmati pertemuan mereka dengan makan di luar dan mengobrol di rumah Mr. Gu sebelum Mr. Gu mendapat panggilan tugas. Dia harus berurusan dengan hal-hal yang membuat kepalanya meledak dan moodnya berantakan. Mr. Gu menyelesaikan semuanya dengan cepat sebab ingin kembali bertemu Mijong. Datang dengan suasana hati yang buruk, Mr. Gu mendapat masukan dari Mijong untuk setidaknya berbahagia selama 5 menit dalam sehari, seperti bahagia saat seseorang membukakan pintu untukmu, menahan lift, ataupun mengucapkan terima kasih padamu. Hubungan mereka benar-benar menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Sebaliknya, hidup Kijong tampak tidak memiliki kejutan baik karena hubungannya dengan kakak Taehoon dan Yurim belum kunjung membaik. Kijong malah harus meluruskan kesalahpahamannya soal kehamilannya. Taehoon bersyukur karena kekasihnya itu tidak hamil. Perasaan senang Taehoon diam-diam justru membuat Kijong terluka. Namun, alih-alih menunjukkan emosinya, Kijong berlagak baik-baik saja. Dia memperlihatkan emosinya dengan memangkas pendek rambut tanpa bicara lebih dulu pada Taehoon. Sedangkan di lain tempat, Mr. Gu menawari Mijong pekerjaan sebagai terapisnya dan bekerja sebagai pendengar ceritanya. Dia sangat menyukai Mijong sampai meminta gadis itu percaya bahwa sekalipun dirinya berubah menjadi bajingan, dia tetap akan menyukai Mijong. Di sela-sela pembicaraannya, Mr. Gu bertanya soal Chang Hee. Chang Hee berhasil melunasi utang usahanya. Dia pernah mencoba berbisnis mesin alat bakar ubi yang ternyata gagal. Chang Hee juga gagal mempertahankan hubungannya dengan Yuna. Dia melepas Yuna yang tak lagi sejalan dengannya tanpa dendam atau beban. Tapi di sisi lain hatinya dia merasa hancur. Chang Hee kelelahan dan menangis sendirian jauh di atas bukit sambil merindukan Mr. Gu. Chang Hee tak tahu Mr. Gu tengah sibuk mengurus satu rekannya yang menggelapkan uang klub karena terlilit hutang. Selesai dengan urusannya, dia kembali menemui Mijong. Mr. Gu tertegun mendengar pengakuan Mijong bahwa dia akan berhenti menyimpan dendam dengan menciptakan orang-orang brengsek di kepalanya karena ternyata itu melelahkan. Oleh karenanya, sekalipun Mr. Gu akan pergi, Mijong akan melepasnya dan mendukungnya sebagai sesama manusia. Kelelahan Mijong sejalan dengan kelelahan Chang Hee. Setelah melalui banyak hal, Chang Hee hanya ingin hidup biasa-biasa saja. Yom bersaudara terlihat mengunjungi Sanpo di hari ulang tahun ayah mereka. Saat makan bersama, Tuan Yom mengatakan bahwa anak-anaknya boleh memilih hidup sendirian. Dia mengatakannya setelah melihat Kijong yang memangkas rambut. Sepertinya dia mengerti penderitaan anak-anaknya selama ini. Pulang dari Sanpo,
Chang Hee harus merelakan uji kelayakan mesin ubi bakarnya, padahal itu adalah titik untuk bisnisnya. Dia harus mendampingi Hyung-soo di akhir-akhir kehidupannya. Sementara itu, Gi-jong akhirnya mendapat kesempatan untuk mengutarakan kegelisahannya pada Taehoon. Dia bingung kenapa jatuh cinta pada Taehoon justru membuatnya merasa kalah dan tidak percaya diri. Tapi di saat bersamaan, membayangkan putus dari Taehoon juga menyakitkan. Taehoon lalu menjelaskan kesalahpahaman mereka. Ketika mendengar Gi-jong tidak hamil tempo hari, dia merasa senang karena dia memikirkan beban yang akan ditanggung oleh anak tersebut. Salah paham antara keduanya pun akhirnya terselesaikan. Begitupun beban Mi-jong terhadap pria yang membawa kabur uangnya. Mi-jong yang kebetulan bertemu pria itu bisa menahan diri dari marah atau benci. Perasaan lega juga akhirnya dialami oleh Gi-jong. Setelah Taehoon mengirimkan roti telur kesukaannya dan bunga mawar yang terlepas dari tangkainya sebagai bentuk perasaannya, dia menangis sambil menatap mawar itu. Dia merasa dia akan menjadi wanita yang menerima apapun yang diberikan Taehoon. Chang Hee secara tidak sengaja terjebak di kelas khusus bagi calon pengurus pemakaman. Namun, dia malah terlihat menikmatinya. Dia merasa itu adalah takdirnya. Kakinya selalu membawanya melangkah di tempat di mana kehadirannya lebih dibutuhkan. Sementara itu, Mr. Gu harus bergelut dengan penagih hutang yang membawa kabur uang milik labnya. Dia bahkan harus terlibat perkelahian yang cukup keras. Muak dengan keadaannya itu, akhirnya dia meninggalkan dunia gelapnya, termasuk kebiasaannya minum alkohol. Di depan tos serba, dia meninggalkan alkoholnya begitu saja dan merasa mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia pun melangkah ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, Mi-jong merasa hatinya telah penuh dengan cinta dan berhasil mengatasi penyebab kepenatannya selama ini. Kini, Mr. Gu dan Mi-jong, Chang Hee serta Gi-jong telah menuju ke kebebasan hatinya masing-masing. Seperti yang selalu menjadi penyemangat bagi Mi-jong. Sekalipun harimu terasa berat, ingatlah untuk selalu berbahagia sekalipun pada hal-hal kecil di sekitarmu. Dan ingatlah pula bahwa hal baik akan datang padamu hari ini. Sampai jumpa di cerita Ivy selanjutnya. Ivy Kim pamit, bye-bye.